Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumriyah, NIM 1807211000062, Prodi Ekonomi Syariah, KKN Tematik, Kelompok 116, Universitas Trunojoyo, Madura. Selamat datang di media pembelajaran daring. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia teori pidato persuasif. Nah, oleh sebab itu, simak video ini sampai selesai ya anak-anak. Sebelum kita tahu tentang apa itu pidato persuasif, maka kita harus tahu terlebih dahulu tentang pidato. Nah, pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum yang menyatakan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan. Kemudian tidak hanya itu saja, komunikasi yang terjadi adalah satu arah karena pendengar atau pembaca hanya bisa mendengar atau membaca saja pidato tersebut. Nah, orang yang berpidato itu disebut orator. Jadi ingat ya, namanya orator. Kemudian setelah kita tahu apa itu pidato, maka masuklah kepada pidato persuasif. Nah, pidato persuasif merupakan seni mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis. Jadi harus jelas dan logis ya. Kemudian pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiensi untuk melakukan sesuatu dan berisi ajakan untuk melakukan sesuatu tersebut. Jadi sifatnya itu mengajak atau membujuk ya. Namanya juga pidato persuasif. Jadi, pidato merupakan salah satu bentuk komunikasi lisan. Maka, faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pidato adalah yang pertama, unsur-unsur yang berupa intonasi yang meliputi tempo, tekanan, dan panjang pendek ucapan. Jadi, kalau memahami intonasi ini, maka perlu memahami tempo suaranya terlebih dahulu. Yang kedua, gerak-gerik, di mana gerak-gerik ini terlihat dari saat penyampaian pidato atau memiliki gestur tubuh yang seperti apa. Yang ketiga, ada mimik wajah. Nah, mimik wajah ini dapat terlihat di saat kita menyampaikan pidato di tempat umum atau bisa disebut dengan ekspresi wajah. Kemudian, istilah yang terdapat dalam pidato. Yang pertama, gagasan. Nah, gagasan ini adalah kesan dalam dunia batin seseorang yang hendak disampaikan kepada orang lain. Gagasan ini dapat berupa pengetahuan, pengamatan keinginan, dan perasaan. Yang kedua, pikiran adalah hasil pemikirannya dari manusia. Yang ketiga, pandangan yang merupakan hasil melihat atau memerhatikan sesuatu. Dan yang keempat, arahan yang merupakan petunjuk untuk melakukan sesuatu. Dan yang terakhir ada pesan. Pesan ini adalah perintah atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada orang lain dan bersifat positif. Selanjutnya, struktur teks pidato. Yang pertama ada pembukaan. Nah, pembukaan ini bertujuan untuk mempersiapkan pendengar pada pokok permasalahan yang hendak dikemukakan. Yang kedua ada isi pidato. Nah, bagian ini merupakan inti dari suatu pidato. Hal yang akan disampaikan tentunya terdapat dalam bagian isi pidato tersebut. Yang ketiga ada penutup pidato. Biasanya penutup pidato itu terdiri dari simpulan pendek dari uraian dari sebelumnya dan ada permintaan maaf kepada hadirin atas kehilafan dan kesalahan yang mungkin terjadi, baik itu disengaja maupun tidak. Kemudian ada salam penutup. Tahap selanjutnya masuk di tugas. Jadi, tugas hari ini membuat naskah atau teks pidato persuasif. Baiklah, maka jangan lupa menyelesaikan tugas tersebut. Jadi kita tutup perjumpaan pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.